Pagi ini saya akan lanjutkan kembali apa yang saya sampaikan kepada saudara kemarin. Karena firman Tuhan kemarin yang saya bagikan sama saudara belum selesai. Kita masih belajar, kita masih merenungkan firman Tuhan tentang Triwira Daud. Kemarin kita masih bicara tentang Jenderal Daud yang pertama yang tidak bisa menyamai dia yang bernama Isiba'al. Sekarang saya akan coba saudara bawa pada tokoh yang kedua dan ketiga. Walaupun saya ingin masih menambahkan beberapa poin tentang keistimewaan, keluar biasaan yang ada pada diri perwira triwira yang pertama yang bernama Isiba'al. Tapi saya ingin kembali kita membaca ayat ini kembali secara lengkap seperti perenungan kita kemarin. Kita ulang lagi pagi ini pembacaan supaya dapat utuh kembali pengajaran firman Tuhan ya. Kembali kita baca dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 13. Kembali kita ulang, saya baca ayat yang ke-8, saudara baca ayat yang ke-9 lalu 13-nya sama-sama saudara ya. 2 Samuel pasal 23 ayat 8 saya baca begini kata firman Allah. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isiba'al orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Teruskan ayat yang ke-9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat yang ke-10 saya baca lanjut ya. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. 11 terus. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Mari kita kembali belajar tentang Jenderal Daud yang pertama yang terutama yang bernama Isiba'al. Karena kemarin saya udah banyak bicara tentang seperti apa itu triwira. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud, ada 30 pahlawan. Tetapi pemimpin dari 30 pahlawan yang lebih hebat itu namanya triwira. Yang pertama bernama Isiba'al. Ini rupanya dia diangkat sama Daud menjadi pemimpin dari puluhan para jenderal. Yang terhebat jenderal namanya Isiba'al. Saya pikir kenapa ya orang ini mendapat kedudukan yang tinggi yang namanya Isiba'al, melebihi puluhan jenderal yang lain, bahkan melebihi 2 jenderal triwira yang lain, bahkan melebihi 30 pahlawan Daud yang lain, yang semuanya pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud dalam peperangan, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Nah, saya tunjukkan PowerPoint gambar pertama tentang pahlawan Daud, triwira yang pertama, jenderal yang paling hebat, namanya adalah Isiba'al. Isiba'al ternyata artinya adalah Tuhan yang membuat aku bijaksana. Bahkan bawahnya saya tulis, dia itu mengalahkan 800 orang, di ayat 8 tadi dibacakan, dalam sekali pertempuran. Kemarin saya katakan mengalahkan 800 orang menikam dengan pedangnya,
Itu kalau 50 kali pertempuran, apalagi kalau sampai 100 kali pertempuran, mungkin kita bisa berkata itu biasa. Walaupun sebetulnya luar biasa juga ya. Tapi bisa jadi kita beralasan itu biasa karena 100 kali pertempuran. Tapi Alkitab memberikan data yang penting kepada kita. Isi Baal ini mengalahkan 800 orang, diceritakan Alkitab sekali pertempuran. Ini artinya orang ini punya skill, punya kemampuan yang hebat. Dan saya percaya kalau sampai isi Baal diangkat oleh Daud menjadi pemimpin, komandan dari komandannya para jenderal, terutama dari tiga perwira ini, menunjukkan dia punya kemampuan yang luar biasa. Saya tunjukkan ya, isi Baal itu kalau dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Ibrani itu disalinnya dengan kata Yosef Basefet. Isi Baal itu dalam bahasa Ibraninya Yosef Basefet, artinya adalah sit on the seat, duduk di tempat duduk. Dari arti namanya isi Baal dari kata Yosef Basefet, duduk di tempat duduk, artinya begini, orang ini punya kedudukan dalam tanda kutip, dia punya tahta kecil dalam kehidupannya. Dia punya jabatan yang tinggi gitu loh. Dari arti nama Yosef Basefet, dia ini punya kedudukan yang tinggi. Bagaimana caranya isi Baal atau namanya Yosef Basefet dapat jabatan tinggi, dapat kedudukan tinggi? Bagaimana cara mendapatkan? Dia punya kemampuan. Dia punya keberanian. Dia punya nyali yang besar. Bagaimana tidak? Sekali bertempur, sekali berperang, dia bisa kalahkan 800 orang. Saya pikir ada setuju dengan saya ya. Di YouTube channel ini yang mendengar firman Allah ada mungkin beberapa tentara ya. Ada beberapa dan Ramil juga sedang mendengar firman Allah ini kan. Dari Nias ya, ada itu ya Pak Dan Ramil. Ada juga beberapa yang dari Riau juga kan ya, tentara itu yang saya tahu ya. Mungkin ada sepakat dengan saya tentara-tentara ini bahwa dalam realita dunia militer yang namanya satu mengalahkan 800 orang, itu saya pikir hampir mustahil ya. Meskipun tentara, apalagi dalam dunia militer, satu orang bisa membunuh lawan 800, saya pikir itu dalam dunia nyata hampir-hampir tidak mungkin, hampir-hampir mustahil. Tapi Alkitab menceritakan kepada kita saat ini bahwa isi Baal sekali bertempur dia bisa membunuh, dia mengayunkan, menikam pedangnya, tombaknya, bisa membunuh 800 orang. Bagaimana caranya? Tuhan singkapkan kita mengerti rahasia ini dari arti nama isi Baal. Isi Baal ternyata arti namanya adalah Tuhan yang membuat aku bijaksana. Dia punya yang namanya wise dari Tuhan, atau artinya lain wisdom. Dia punya hikmat, dia punya kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Isi Baal berkata, Tuhan yang membuat aku bijaksana. Bijaksananya ini, wise-nya dari Tuhan, wisdom, hikmat dari Tuhan, inilah yang membuat seorang bernama isi Baal, dia bisa melakukan perkara yang besar. Dalam pertempurannya, dalam menghadapi persoalan hidupnya, selalu dia bisa menang dalam peperangannya, mencapai perkara yang besar, menangnya menang besar. Bukan cuman dia punya nyali keberanian, dia bukan cuman punya skill kemampuan. Orang ini punya yang namanya kebijaksanaan dari Tuhan. Saya pikir hari ini saya berkata sama saudara, Anda dan saya sebagai orang percaya, saya, Anda semua, kita orang percaya, kita pelayan Tuhan, kita butuh yang namanya kebijaksanaan dari Tuhan. Kita butuh yang namanya sifatnya isi Baal ini ada pada kita. Supaya apa? Supaya hidup yang kita jalani ini, kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau toh pagi ini kita sedang berperang dengan masalah, peperangan kita menghasilkan kemenangan yang besar. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, selalu hasilnya adalah hasil perkara yang besar, bukan biasa. Seperti seorang petani, kalau dia menanam tanaman padinya asal-asalan, ya hasilnya asal-asalan.
Tapi coba seorang petani ketika dia menanam padinya dengan aturan cara yang benar, maksud saya, dan dengan kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan, saya yakin petani ini akan menuai hasil yang sangat besar dan sangat luar biasa. Bukan asal menabur, dengan aturan cara yang benar menanam padi plus kebijaksanaan hikmat dari Tuhan, hasilnya pasti menuainya dahsyat. Sama dengan hidup kita. Saya yakin yang namanya isi Baal, ketika dia berperang sekali pertempuran, dia bisa mengalahkan 800 orang musuh. Dia bisa bunuh, dia bisa ayunkan. Saya nggak ngerti ya, Alkitab nggak ceritakan, tapi disingkapkan. Dia bukan cuman pakai skill, kemampuan berlatihnya. Karena orang ini bisa membunuh, punya kekuatan mengalahkan 800 orang. Itu kemampuan kekuatannya bukan tiba-tiba datang kayak Simpson, saya katakan kemarin. Ini hasil latihan, skillnya. Kemampuan daya tahan berdiri, saya tidak tahu. Apakah 7 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam. Yang saya yakin puluhan jam dia berdiri mengalahkan 800 orang. Dia kakinya bisa kuat. Badannya daya tahan bisa kuat. Itu hasil latihan yang tekun. Dan disertai ini loh, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Hikmatnya Tuhan inilah saya yakin yang membuat dia bisa mengayunkan tombaknya. Seperti saya katakan kemarin, sekali dia ayunkan 25 orang mati. Bisa saja kan dengan hikmat, nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi hikmat Tuhan menolong orang ini. Orang ini jadi luar biasa. Orang ini bernama Isi Baal jadi begitu hebat dalam pertempuran karena disertai keberanian dan punya hikmat Tuhan. Tuhan yang membuat aku bijaksana. Tuhan yang membuat aku penuh hikmat. Tuhan kasih hikmat. Sehingga dalam berperangnya itu, hikmat Tuhan campur tangan. Sehingga apa? Hasilnya besar. Hasilnya dahsyat. Hikmat itulah yang mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Saya kasih contoh ya. Di masa lalu, yang namanya roda itu bukan bulat. Ada pernah nggak dengar cerita seperti ini? Roda zaman dulu ternyata ketika ditemukan pertama kali di zamannya itu bukan bulat. Anda tahu bentuknya apa? Kotak bentuknya. Roda zaman dulu itu kotak. Jangan dibayangkan bulat seperti sekarang. Roda zaman dulu itu kotak, itu pun orang sudah kagum. Tapi tentu beda ya. Roda kotak itu jalannya nggak bisa cepat. Jalannya bagaimana? Ya jalannya kelotak. Namanya kotak saudara ya. 1-2 langkah kan. Namanya kotak. Nanti tiba-tiba ada orang berkata harusnya nggak kotak. Kalau Anda nggak percaya ganti roda saudara jangan bulat, ganti kotak. Nanti jalannya kan pasti kelotak saudara ya. 1-2 langkahnya lambat banget. Tapi ada penemuan baru mengatakan harusnya roda itu jangan kotak. Harusnya roda itu bulat. Ini namanya wise, ini namanya wisdom, namanya hikmat bijaksana. Ya, dari kotak dirubah jadi bulat, maka yang terjadi bagaimana? Kecepatannya itu berapa ratus kali lipat, bahkan saya berani katakan berapa ribu kali lipat kecepatannya. Dari kelotak lambat, sekarang berputarnya cepat. Berapa ribu kali kecepatannya, itu hasil saya tunjukkan dari hikmat kebijaksanaan. Saya yakin itulah yang terjadi kepada yang namanya Isi Baal. Hal pertama belajar dari firman Allah ini. Kenapa orang bernama Isi Baal? Isi Baal gambaran kita yang hidup di akhir zaman. Setiap kita juga menghadapi peperangan kehidupan. Ada pertempuran menghadapi masalah. Kadang kita kalah. Ada mau menang gak hari ini menghadapi pertempuran kehidupanmu? Kalau engkau menang, engkau harus punya Isi Baal dalam hidupmu. Punya apa? Punya keberanian tentunya, punya kemampuan. Tapi kita punya namanya kebijaksanaan dari Tuhan. Anda punya gitu loh, yang namanya, karena punya hikmat ini, Anda nanti akan mendapati namanya kemenangan kedudukan yang tinggi. Seperti Isi Baal. Hikmat Tuhan itu membuat dia luar biasa. Kita itu biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, Daud ketika mengalahkan Goliat itu cuma pakai batu. Saya percaya itu hikmat juga dari Tuhan. Batunya biasa.
Tapi ketika itu dilontarkan kepada Goliat, itu batu yang biasa jadi luar biasa. Kena jidatnya Goliat, dia terjatuh karena disertai kuasa Tuhan. Tongkat Musa itu biasa, tongkat seorang gembala. Tapi ketika disertai Tuhan, tongkat biasa itu jadi tongkat yang luar biasa. Kayak mesin mujizat itu tongkat Musa. Terus menerus mengadakan mujizat. Yang biasa jadi luar biasa. Saya percaya dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Kita orang biasa. Cara kerjanya juga sama dengan yang lain. Tapi kalau hikmat Tuhan datang sama saudara, pekerjaanmu hasilnya luar biasa. Persoalanmu yang kau hadapi dalam peperangan, hasil kemenangannya luar biasa. Kenapa? Karena kita punya isi Baal dalam hidup kita. Tuhan yang membuat aku bijaksana. Saya berdoa pagi ini, sementara firman dilepaskan, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan turun atas setiap kita. Ini yang mengerubah kegagalan kita jadi keberhasilan. Ini membuat kita mengalami kemenangan yang besar dalam hidup kita. Isi Baal yang pertama. Ini saya tambahkan melengkapi yang kita pelajari kemarin. Sekarang saya tunjukkan pada bagian yang kedua. Isi Baal itu pribadi yang menarik. Menang besar 1 kalahkan 800. Saya tadi katakan hampir gak mungkin dia. Kecuali musuhnya diem. Nyaris tanpa perlawanan. 800 dibabat. Tak. Gampang saudara ya. Masuk akal. Tapi ini hampir gak mungkin. Hikmat Allah menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang kita bergeser kepada yang kedua. Triwira Daud yang kedua itu bernama Eliasar. Eliasar ternyata arti nama ini adalah Tuhan adalah penolongku. Tuhan jadi helper, menjadi penolong. Dan orang ini saya sebut dia punya sesuatu yang ajaib. Dan saya berdoa sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang bernama Eliasar. Pahlawan Daud yang nomor 2 ini. Itu pun Eliasar yang dimiliki yang ajaib itu ada pada kita. Apa sih yang dimiliki sesuatu yang ajaib yang ada pada diri Eliasar? Orang ini begini, ayat nanti sebentar kita baca ya. Ketika semua orang Israel lari meninggalkan Daud, rajanya ditinggalkan. Raja cuma berdua saja sama Eliasar dalam peperangan. Semua ketakutan, semua pergi, semua lari. Eliasar tidak. Ini yang saya sebut, saya beri nama, orang ini punya sesuatu yang luar biasa. Dalam diri Eliasar punya sesuatu yang ajaib. Dan saya berdoa, sesuatu yang ajaib pagi ini ada juga dalam diri kita. Mari kita baca ayatnya saudara ya. Dalam 2 Samuel pasal 23, kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya baca ya, perhatikan per kalimat ayat yang ada. Ayat 9 dikatakan begini, dan sesudah isi Baal, ada orang kedua namanya Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu, 3 jenderal itu ya. Ia ada bersama-sama Daud. Saya ulang, Eliasar ada bersama-sama Daud. Siapa Daud? Rajanya. Dia ini jenderalnya. Salah satu panglimanya. Si panglima jenderal Eliasar selalu ada bersama-sama Daud. Ketika apa? Mereka mengolok-olok orang Filistin. Mengolok-olok, mentertawakan barisan tentara musuh orang Filistin. Yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Berarti berhadapan dengan mereka. Padahal, ini penting kalimat ini. Padahal apa? Perhatikan. Orang-orang Israel, rakyat Israel, prajurit tentara Israel telah mengundurkan diri. Udah lari, udah pergi. Tetapi orang bernama Eliasar berani-beraninya dia mentertawakan, mengolok-olok barisan tentara Filistin yang ada di hadapan mereka. Padahal cuma berdua. Eliasar bersama Daud di tempat itu. Ini kan saya sebut orang ini punya sesuatu yang ajaib. Saya baca dulu ayat 10, nanti saya terangkan. Ya, tetapi ia bangkit. Hebat orang ini. Cuman berdua dia jaga rajanya. Tidak mau tinggalkan rajanya. Tetapi ia bangkit. Ya, barusan mengolok-olok, sekarang dia bangkit.
dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu, ya, dan tinggal melekat pada pedangnya. Yang satu jago main tombak isi Baal, ternyata Eliezer ini pendekar pedang, jago main pedang. Ratusan orang pun dia kalahkan. Ya, Tuhan, ini Tuhan sumbernya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali, yang tadi lari, yang tadi pergi, rakyat, prajurit-prajurit Israel yang meninggalkan tadi datang kembali mengikuti dia, mengikuti Eliezer hanya untuk merampas, hanya untuk menikmati jarahan, hanya untuk menikmati kemenangan. Tidak mau perang, tidak mau berjuang, tidak mau susah, tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib, cuma mau menikmati berkat, cuma mau menikmati harta rampasan. Bukankah ini mewakili banyak orang Kristen? Menyangkal dirinya nggak mau, doanya nggak mau, iya kan? Bergumulnya nggak mau, bangun pagi doa pagi nggak mau, tapi berkatnya mau. Saya menjadi saksi sebagai gembala. Saya banyak melihat orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang orang lain masih tidur, tapi dia pagi-pagi sudah bangun. Orang itu hidupnya berbeda loh. Kalau dia bisnis, bisnisnya berbeda. Kalau dia kerja, kerjanya beda, disertai Tuhan. Tuhan hadir dalam pekerjaannya. Orang lain susah kerjaannya, dia tetap ada job, dia tetap ada berkat. Saya berani berkata menjadi saksi. Orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, pagi-pagi sudah bangun, tidak pernah kehilangan kekurangan berkat Tuhan. Jangan cuma mau menikmati berkat, bergumulnya nggak mau, berperangnya nggak mau. Sorry, ini Kristen model apa? Kristen yang cuma mau menikmati berkat dari orang, perangnya tidak mau. Hanya mau menikmati rampasan berkat. Itu orang Israel mayoritas. Itu gambaran pada umumnya orang Kristen. Anda bukan Kristen yang umum. Anda bukan orang Kristen yang rata-rata. Anda adalah orang Kristen yang di atas rata-rata. Anda orang Kristen yang bermutu. Anda orang Kristen yang berkualitas. Kelihatan dari cara hidupnya. Mau berperang, mau menyangkal diri. Tiru yang kedua, seorang tokoh yang luar biasa dari pahlawan Daud yang kedua, yang bernama Eliezer. Dia mengakui setiap kemenangan besar dikatakan Tuhan itu adalah penolongku. Oh, itu kesaksian Eliezer. Di dalam mulut kita, hati kita seperti Eliezer. Ketika diberkati, ketika ditolong, ketika kita dibukakan jalan keluar, ketika Tuhan sembuhkan kita, jangan lupa hati mulut kita siap memuliakan Tuhan. Tuhan yang menolongku, Dia yang tolong hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, lihat dari ayat ini. Kalau kita baca di ayat 9 tadi barusan, ketika dalam satu pertempuran Israel Filistin, itu tentaranya di depan mereka. Ini kok bisa-bisanya ya, orang bernama Eliezer cuman berduaan sama Daud. Eliezer berani mentertawakan. Eliezer dengan keberanian yang kuat, berani mengolok-olok barisan tentara musuh tentara Filistin. Padahal cuman berdua. Kalimat terakhir di ayat 9 dikatakan, padahal orang-orang Israel, rakyat dan prajurit telah mengundurkan diri. Mereka sudah lari. Mereka lari, tetapi yang namanya Eliezer tidak peduli. Tentara Israel yang lain, rakyat yang lain mundur, dia maju. Paradoks ya, orang mundur, dia maju, orang lari, dia nggak peduli. Artinya apa? Orang yang bernama Eliezer ini adalah orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan situasi sekitarnya. Orang yang tidak terpengaruh dengan yang dilihat di depan mata. Semua sudah pergi, dia nggak peduli. Semua lari, dia nggak takut. Dia terpengaruh. Kadang-kadang kita lihat orang lemah, ikut lemah. Lihat orang susah, ikut susah kita. Orang lain udah kehilangan roh semangat doa, kita ikut lemah tawar hati nggak doa. Orang nggak ke gereja, kita nggak ke gereja. Orang berhenti pelayanan, aku juga berhenti pelayanan. Ada jadi Kristen ikut-ikutan. Kristen yang mudah ditiup sama angin, nggak boleh. Harus punya pendirian yang kuat seperti Eliezer. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang ada di depan mata kita. Masalah boleh besar,
Peperangan musuh di depan Filistin boleh besar, tapi kita percaya seperti Eliezer percaya, tetapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Aku punya Tuhan sebagai penolongku. Saya yakin Eliezer berani mengolok-olok musuh yang besar itu. Kenapa? Dia yakin dia punya penolong yang besar. Hari ini saya cuma mau katakan sama saudara, saya boleh ngomong sama saudara, engkau punya penolong yang besar. Tuhan penolong kita sanggup menolong sebesar apapun masalah yang Anda sedang hadapi pagi ini. Eliezer gak terpengaruh dengan sekitarnya. Bagi Eliezer begini, orang lain silakan pergi, orang lain silakan lari. Yang penting visi misi dari raja, aku menuntaskan. Yang saya tangkap dari orang bernama Eliezer, orang ini orang yang pegang misi. Orang ini orang yang punya tujuan yang jelas. Dengarkan baik-baik, tangkap baik-baik yang sedang saya katakan sekarang juga ini. Eliezer itu orang yang pegang misi. Bagaimana caranya? Pokoknya misi ini komplit, misi ini tuntas. Makanya orang lari, dia nggak lari, pegang misi. Tujuannya jelas, misi ini mesti selesai. Visi raja mesti tuntas. Dia bukan orang yang setengah jalan kerjanya lalu ditinggal. No. Dia tuntaskan misinya raja. Dia orang pergi, dia tetap bersama dengan rajanya. Apa dari tugas dari raja, dia selesaikan meskipun itu berat. Saya berharap Anda bisa menangkap ini firman Allah. Saya berharap ketika firman Allah dilepaskan kepada setiap saudara pagi ini, ada sesuatu di hati saudara yang berkata, aku tidak peduli apapun keadaanku hari ini. Yang penting aku tetap maju dalam Tuhan. Kadang-kadang kita dalam melayani Tuhan, mungkin ya karena harga-harga yang sangat tinggi. Ini cuma contoh ya, sampai mobil Anda nggak bisa jalan karena BBM-nya mahal. Misal, naik motor kan bisa kan? Kalau perlu aku akan jalan kaki, yang penting tetap melayani Tuhan. Aku jalan kaki, yang penting aku bisa ibadah melayani Tuhan. Itu orangnya pegang misi. Ini contoh yang paling gampang. Saya berharap ada sesuatu di hati kita yang berkata, pokoknya aku tetap selesaikan misinya Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan itu pernah cerita sama saya. Dia pernah baptis 3 orang anak muda. Salah satu anak muda itu umur 14 tahun. Ini anak masih SMA ya, 14 tahun. Dan dia latar belakangnya bukan Kristen. Dia dari keluarga, dia tinggal di rumah tantenya dia. Saya nggak ngerti latarnya bagaimana, jangan tanya gitu ya. Pokoknya dia tinggal sama tantenya, sama omnya yang ngerawat dia. Dia sekolah tinggal di situ. Om tantenya itu latar belakangnya anti Yesus, nggak seneng sama Yesus. Dengar nama Yesus, waduh udah nggak seneng. Jadi kurang lebih dari cerita saya ini Anda bisa nangkap siapa mereka. Latar belakang keluarga anak ini, termasuk anak ini Anda sudah tahu, gak suka sama Yesus, anti sama Yesus. Tapi dia itu punya teman sekolah, satu bangku sekolah itu orang Kristen sebelahnya dia. Baik ini sebelah temannya dia. Satu kali entah bagaimana peristiwanya, mungkin dia sudah tertarik barangkali sama Yesus, bla bla bla, panjang mungkin ceritanya. Saya juga kurang jelas. Tapi yang saya tahu sebatas ini. Itu rupanya teman sebangkunya, teman sahabatnya dia kasih Alkitab sama dia. Atau mungkin anak muda 14 tahun ini yang minta Alkitab. Dikasih Alkitab, dimasukkan dalam tasnya, dibawa pulang. Tante omnya bukan orang Kristen. Lalu Alkitab itu ditaruh di lemari baju. Antara sela-sela baju ditaruh Alkitab, disembunyikan di situ supaya tante omnya tidak tahu. Tapi entah kenapa begitu ya. Ketahuan sama tantenya mungkin ketika atur baju ini anak umur 14 tahun. Ketahuan Alkitab. Langsung dipanggil ini keponakannya. Marah besar tantenya. Memang benci Yesus, anti Yesus. Dimarahi dari mana Alkitab? Dia gak ngaku. Disobek-sobek Alkitab sama tantenya. Dia pertahankan, jangan tante, jangan tante. Karena dia pertahankan Alkitab. Kamu sekarang cinta sama Alkitab ya, itu bahasanya ya. Kamu sekarang cinta ya sama Alkitab ini ya, sama kitab ini ya. Ditarik rambutnya, apa ya istilahnya, dihantemin di tembok, brak gitu. Dia pertahankan, jangan tante, jangan Alkitab ditarik. Entah bagaimana ceritanya, teman saya cerita,
Ada gelas yang melayang di kepala anak ini. Tidak tahu bagaimana ceritanya. Tak robek 3 jahitan. 3 jahitan di kepala. Entah bagian mana ya. Ada 3 jahitan. Lalu Alkitab itu dimasukin di sampah. Dibakar itu Alkitab. Dibakar sudah Alkitab itu. Dan singkat kata besok paginya dengan kepala yang dijahit. Dia ke sekolah dengan menangis dengan air mata. Dan dia berkata begini kepada Tuhan. Tuhan maafkan aku. Dia berkata sama Yesus. Tuhan maafkan aku tidak bisa mempertahankan Alkitab. Ada tahu? Bahkan dia ngomong sama temannya. Kenalin aku sama pendetamu. Aku mau dibaptis. Kaget temannya. Ini anak umur 14 tahun. Anak masih remaja. Dia gak berkata begini. Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan butakan saja supaya tantenya gak bisa lihat itu Alkitab? Enggak, dia gak berdoa itu loh. Kenapa Tuhan gak lindungi? Enggak. Dia justru minta dibaptis coba. Ini saya pikir semangatnya anak 14 tahun ini. Misinya, visinya dia cuma satu. Aku pengen dibaptis. Dibaptislah dia sama teman saya itu. Ini cerita beberapa lama yang lalu. Sudah lama. Tapi saya teringat cerita ini. Tiba-tiba saya terkonek. Ini kayak Eliasar. Orang yang pegang kerinduannya. Orang yang ingin komplitkan kerinduan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, pokoknya aku maju. Apapun terjadi di musim, pokoknya aku bikin suka hati Tuhan. Itu Eliasar tuh. Saya berdoa pagi ini, hati Eliasar ada pada kita. Jangan terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Orang lemah ikut lemah. Lihat masalah besar datang, kita ngomel sama Tuhan. Tuhan kenapa aku tidak tolong saya? Anak ini saja tidak ngomong itu loh. Coba miliki semangat seperti Eliasar. Dia tidak mengeluh. Kok semua lari, kok semua pergi. Tidak terpengaruh. Yang penting dia bikin misinya Tuhan komplit. Visinya Tuhan tergenapi. Maju jalan terus. Tidak heran di ayat 10. Ketika dia bangkit melawan musuhnya. Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Ada mau buktinya? Saya baca ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu, sampai capek. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar, bukan kemenangan yang biasa. Makanya jangan pernah terpengaruh dengan situasi di depan kita. Masalah boleh besar, Filistin di depan kita boleh besar. Saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Jangan tawar hati, jangan kecil hati. Tetap maju, pegang misi Tuhan. Apapun amanat Tuhan, lakukan, taati. Apapun firman Tuhan, aku taati sampai selesai. Tidak heran, orang yang misinya mau komplit, mau menyelesaikan amanat Tuhan, pasti hidupnya dikasih kemenangan yang besar. Saya yakin di akhir zaman di tahun 2023 ini, Tuhan cari orang-orang seperti Eliasar. Yang tidak terpengaruh dengan situasi. Yang penting aku tetap cinta Engkau Tuhan. Tetap ibadah minggu ke gereja. Tetap baca firman. Meskipun tantangan berat, tetap kita cinta Tuhan maju. Orang seperti Eliasar tahun ini dicari Tuhan. Yang mengalami kemenangan yang besar. Dengan cepat yang ketiga, yang terakhir. Saya mau selesaikan. Triwira Daud yang ketiga namanya adalah Sama anak Age. Artinya adalah kekaguman akan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di ayat ini, Daud itu gak perintahkan sama ini gini. Ayo kita duduki itu benteng. Kita taklukkan kota, tidak. Pertahankan itu menara. Misalnya itu perintah raja. Ini menara penting buat kota raja. Misalnya, semua pahlawan akan bergerak termasuk Sama. Mempertahankan menara sampai mati. Itu adalah amanat perintah raja. Itu penting untuk kepentingan bangsa misalnya. Tetapi ini sesuatu yang kecil. Yang orang katakan ngapain lu bikin itu gitu. Apa sih maksudnya? Coba kita lihat ayat 11 dan 12 ya. Di pasal yang sama 2 Samuel pasal 23. Sesudah dia, di ayat 11-12. Sesudah dia Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Lehi ini Simson pernah kalahkan 1000 orang di Lehi. Lain waktu kita bicara itu ya. Di Lehi dia pernah hantam 1000 orang. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Sebidang tanah ladang penuh kacang merah.
Berarti ladangnya nggak besar. Nggak besar, kecil ladangnya. Dan tentara telah melarikan diri di hadapan orang Filistin. Sama dengan kisah Eliasar. Semua prajurit-prajuritnya Daud sudah lari. Rakyat Israel lari. Yang ada cuman sama saja. Padahal Daud gak perintahkan, hei pertahankan menara, kita serbu. Enggak. Untuk sebidang tanah kacang merah yang kecil, dia tetap di situ. Enggak lari, tetap di situ. Sebidang tanah yang kecil, orang berpikir, bodoh amat sih lu. Kok untuk tempat yang kecil hanya sebidang tanah kacang merah, kamu pertaruhkan nyawamu, bodoh amat lu. Ya. Kok lu bodoh amat sih, untuk tanah yang kecil perkara begini kamu pertaruhkan nyawamu. Saya baca 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ladang yang kecil. Ia dapat mempertahankannya luar biasa dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Tiga-tiganya Triwira mengalami kemenangan yang besar. Tapi menurut saya pribadi yang ketiga bernama Sama bin Agi ini orang yang ajaib menurut saya ya. Ini orang luar biasa yang ketiga. Ajaibnya di mana? Ini mempertahankan sebidang tanah yang kecil. Dia itu setia. Seperti Yesus pernah ajarkan, barang siapa setia pada perkara yang kecil. Yesus yang bersabdakan, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Kayaknya suara di hati ini ada pada Sama bin Agi. Kalau aku tidak bisa setia perkara yang kecil, aku juga tidak bisa setia pada perkara yang besar. Hal ini ada pada orang ini. Menurut saya ajaib ini orang. Mempertaruhkan nyawa, menghadapi musuh yang ratusan orang, mempertahankan hanya perkara yang kecil, sebidang tanah kacang merah yang kecil. Tapi orang ini setia, akibatnya apa? Dia menang dan mengalami kemenangan yang besar. Hal yang kecil dia setia. Yang ketiga mengajar kepada kita, belajar setia, belajar mengasihi Tuhan. Ya saudara ya, meskipun dalam pelayanan mungkin cuman kolektan. Anda pernah gak berdoa ketika kalau ada adalah pelayan Tuhan khususnya ya, ada dipercayakan sama gembala saudara, pemimpin rohani saudara, bapak rohani saudara, pelayanan kolektan ya, mengkolek uang dari jemaat, kolek persembahan itu. Anda pernah gak berdoa di rumah, Tuhan urapi aku, pakai aku, meskipun pelayan cuman kolektan Tuhan. Pakai aku jadi berkat buat jemaat yang lain. Bahkan orang bisa mempersembahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Anda pernah gak berdoa untuk pelayan kolektan atau pelayanan terima tamu? Ya, Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh atau Anda ngobrol sendiri terima tamu? Orang datang Anda gak berkata shalom. Orang datang Anda ngobrol sendiri sama teman sebelahmu. Orang datang Anda gak tatap wajahnya. Asal-asalan pelayanan. Cobalah kerjakan setiap pelayanan itu dengan sungguh-sungguh seperti Sama bin Agi. Setia kepada perkara yang kecil. Sehingga tahu mungkin ada persoalan-persoalan yang kecil yang Tuhan percayakan sama kita. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuntaskan kesetiaan itu yang Tuhan percayakan. Mungkin bisnis saudara, kerjaan masih merintis, masih kecil. Setialah dengan itu, jangan ngomel. Meskipun sebidang tanah yang kecil Anda kerjakan, itu kalau ada setia, nanti Anda dipercayakan berkat yang lebih besar. Kemenangan lebih besar, mujizat lebih besar. Tapi belajarlah setia pada perkara yang kecil. Cobalah berkata, kalau aku tidak setia urusan yang kecil, aku tidak mungkin bisa setia urusan yang besar. Itu ada pada diri orang ketiga ini. Saya berdoa, sekarang pun ada dalam diri kita. Saya percaya tahun ini bukan tahun kekalahan. Tahun ini bukan tahun biasa, tahun luar biasa. Tuhan kasih kemenangan besar dalam diri kita. Punya kebijaksanaan dari Tuhan. Lalu punya apa? Pegang misi. Pokoknya aku mesti maju. Tidak ada kata mundur. Bagi orang yang seperti Eliasar, tidak ada alasan aku mundur, maju dalam Tuhan. Pasti menang. Yang ketiga, setia pada perkara yang kecil. Mengasihi Tuhan selalu. Kemenangan besar jadi bagian saudara.